Kita sudah bersama dengan Bang Ucup dan saya Kamila ya. Ini dua pemain sinetron. Ini panggilannya apa dong? Kamu manggil apa kalau Ucup sih tetap. Kadang-kadang gue lupa namanya dia aslinya nih. Padahal temenannya sama ibu ya. Oh iya, sama ibunya udah lama. Ibu. Ini ada artikelnya nih. Kemarin kan ada kabar tentang ibu ya, Ibu Iya, Nani tentang Wijaya Ibu gitu Nani ya. Tapi ini ngomong-ngomong Rupi kan udah 2000 episode ya. Lebih ya. Masa tamu nggak dihidangin apa? Tahu mana Masa ini? Pak Dadang, tolong Pak Dadang nasi goreng. Masa cuma beling doang? Emang kita kuda lumping nih. Bulan puasa kayak masih lama ya. Bulan puasa masih lama. Oke, nanti kalau dibuatin datangnya sesudah acara selesai. Kemarin sempat jenguk Ibu Nani ya bareng-bareng Iya, hari Rika di Jumat kalau nggak salah. Jumat kemarin. Iya. Itu apa karena gara-gara pemberitaan lihat foto baru menjenguk atau apa sebetulnya? Iya, Sebetulnya ngaku. pertamanya kita kan punya grup WhatsApp sama teman-teman kru dan teman-teman pemain Dari Bajai Bajuri itu. Oh. Sebenarnya udah ada rencana lama, cuma kan COVID juga, Iya ya, sih. ini kita kan nggak sempet. Nah, kemarin pas itu ada temennya lihat, loh ini kok TikTok itu di TikTok itu yang rame loh, itu. ada apa ini? Akhirnya bikin inilah, bikin janjian kapan kita mau jenguk ke sana. Oh, ternyata setelah jenguk sana Ya nggak ada apa-apa, sehat-sehat aja kok. sehat-sehat aja ya gitu. Emang TikToknya agak jadi meresahkan ya. Meresahkan. Karena fotonya begitu. Fotonya, videonya yang meresahkan. Videonya yang meresahkan. Dan ini suasana pada saat datang. Ibu gimana pada saat di Itu teman-teman kok pada fotonya datang? ibu lagi pas senyum gitu loh Kak. Cup, lu ya. Senang banget ya, apalagi waktu ditanya masih mau ini nggak Mau syuting? ikutan syuting nggak, mau ayo syuting dia nyanyi terus. Dia nyanyi, dia dulu nyanyi. Oh, dia suka nyanyi? Dia suka nyanyi Lagu juga. apa? Hujan gerimis gitu. udah digodain aja sama Rika sama siapa. Masih mau syuting tapi anak-anak pasti yang nggak bolehin ya. Oh boleh banget. Oh, boleh banget ya? Boleh. Kan ibu juga terakhir syuting itu pas masuk pandemi. Awal pandemi tuh masih syuting, malah kita yang was-was. Ibunya mah kita udah pakai masker gitu loh. Yang awal pandemi kan menakutkan malah ya. Ini Bu masih cuek. Masih syuting karena memang masih ada kontrak dengan Cinemark waktu itu, terus syuting masih tetap terus pas udah mulai pandeminya udah mulai mengerikan, makin tinggi, akhirnya memang kan diberhentikan kan beberapa syuting kan, ya udah sejak itu berhentikan dan di rumah semua udah sejak itu sih udah enggak itu karena kan memang udah Ya, sebenarnya kan kalau dilihat langsung gigi masih utuh, jalan juga masih ini sehat artinya. Sehat gitu. ya, betul. Cuman memang ini namanya udah usia tua kan. Karena juga suka agak lupa-lupa sedikit, gitu ya. Agak kurus juga ya memang sudah tua juga kan. Usia. Dan itulah biasanya ya. Orang biasa sibuk syuting, abis itu di rumah aja. Itu memang beda jadinya ya. Emang harus aktif lagi. Ya, mungkin gitu ya. Mungkin kondisinya ibu jadi seperti itu. Jadi kayak orang pertama sih kayak orang apa sih kalau lengan itu ya? Kayak orang bingung ya, kayak orang bingung. Terus Biasa sibuk, biasa ketemu orang. Terus sudah mulai kayak pikun sih sebenarnya. Kalau pikun kan pasti wajar untuk seusianya kan gitu. Oke, coba kita lihat lagi nih seperti apa sih kompilasi aktingnya Bang Ucup. Bu Nani Wijaya di sitkom yang terkenal banget, Bajai Bajuri. Berikut ini. Bang Ucup awet muda banget sih. Gini aja ya. Awet-awet gini aja. Kemarin yang ramai di TikTok itu ya ada mantan asisten rumah tangga yang tanpa izin memvideokan, bikin foto, bikin konten TikTok gitu ya kan, sampai jadi ramai. Oh, soalnya judulnya gini, dulu begini, sekarang kondisinya begitu kan ya judul-judul. Dulu apa sih dulu artis loh. Dulu artis loh, sekarang begitu gitu kan ya. Jadi sampai kamu harus sebagai anak juga membuat postingan gitu ya soal video mama gitu ya. Menanggapi banyaknya pertanyaan mengenai kondisi ibu saya dengan beredar video ibu saya bersama ART-nya yang diposting tanpa sepengetahuan kami. Dimana saat itu ibu dalam kondisi baru bangun tidur yang kami sayangkan si ART gini. Dan banyak komen-komen netizen jadinya yang mengarah ke anak-anak kayak nggak diurus gitu. Iya, nggak diurus. Sebenarnya sih netizen sih alhamdulillah banyak komen-komen yang mendoakan justru kan. Karena melihat kondisi ibu sepertinya menyedihkan gitu. Doanya sih alhamdulillah, tapi kan dengan kondisi yang seperti kayak menyedihkan kan pihak keluarga kan jadi kayak malu ya, dikira nggak mengurus orang tua gitu dengan kondisi yang ibu yang sedang kurus. Kan sudah tua ya, ibu lama-lama kurus. Keluarga aku juga nenek aku dulunya gemuk kurus gitu. Bukan kita nggak kasih makan, bukan kita nggak urus. Kalau nggak dikasih makan udah pingsan dong Cup, ya kan orang makannya banyak. Kita juga menyiapkan suster untuk merawat ibu gitu kan. Jadi semuanya kita urus loh kok. Cuman kan memang dengan kondisi yang kayak pikun, terus yang kita menyayangkan itu adalah Ibu kan seorang yang sangat menjaga penampilan. Kita keluarga juga ya Cup ya. Kalau kita mau keluar juga ibu pasti nggak mungkin. Harus dandan, harus pakai hijab.
gitu. Nah ini tiba-tiba diposting dengan keadaan yang kucil-kucil, bangun tidur aut-autan rambut dengan yang kayak mukanya itu kurus, udahlah. Jadi kesannya menyedihkan gitu. Padahal sih untuk untuk kehidupannya sih alhamdulillah tidak menyedihkan. Cuman kan dengan postur yang kurus, yang kayak orang bingung. Jadi kesannya tuh gimana? Kesannya, gitu. Tapi memang ibu sudah agak-agak lupa. Jadi kan wajar ya kalau dia usia 79 sudah ya. 79. 79. Jadi kalau misalnya kalau ibu sadar tahu aja kalau itu dengan tidak berjilbab Marah terus diposting pasti marah. Tapi ibu nggak tahu ya? Ibu nggak tahu. Oh, jangan sampai ibu tahu. Aduh, itu Ibu pasti nggak tahu. kesel banget ya. Makanya ini akhirnya kamu pecat juga ini yang menyebarkan. Kakak aku sih. Yang urusan itu kakak apa ngomong. Tapi kan itu memang sebetulnya tidak etis ya. Orang harus diajarkan etika untuk memposting orang lain. Iya, harus izin. Tapi apakah kedepannya nanti kalau ada lagi yang bekerja menemani ibu gitu ada perjanjiannya? Harus sepertinya dengan seperti ini harus ada perjanjian ya. Nanti gini-gini dalam gini-gini. Maksudnya kan ibu kan yang memang milik masyarakat. Orang yang nggak milik masyarakat itu pasti seorang suster menjaga ini pasti dia harus aku mau ini boleh nggak pasti lah gitu kan karena banyak masukan-masukan aku aja bekerja sebagai suster di rumah ini aku gini-gini gitu kan gitu ya kayaknya sih harus ada perjanjian paling nggak dipakaikan yang benar bajunya gitu karena kan sudah berhijab ya berkerudung kalau mau diposting begitu ya. Oke, ini ada lagi, nah ini jadi kita juga pengen tanya jadinya kan ibu ini di tahun 2020 ya suaminya juga meninggal jadi 2 kali kan ditinggal pergi oleh pasangan hidupnya. Ini buat ibu sendiri ngadepin itu berat juga pastinya. Ya pasti berat. Tapi ini kan baru ya 2020 yang lalu. Iya baru 2017 kayaknya nih. Menikah 2017. Iya meninggalnya 2020. Terus sebenarnya sih berat cuma memang kan saya bilang tadi kan aku bilang tadi ibu kan memang udah agak-agak sedikit agak lupa-lupa jadi kayak udah agak lupa-lupa juga untuk kepernikahan yang kedua ingat tapi kalau kita itu lagi kalau kita lagi doa-doa sama keluarga suami yang gue ini sedih lagi gini tapi kan karena memang sudah banyak yang ingatan-ingatan lupa sih nggak terlalu yang jadi sedih banget gimana gitu. Sedih pasti sedih waktu itu nangis pada saat itu ya. Jadi kalau misalnya ibu nih nanti pengen main sinetron ya biar ada kegiatan lagi. Udah dalam bayangan rencana keluarga nggak nanti akan gimana gitu? Didampingin kak harus sama ada Bang Ucup kak gitu. Kalau podcast masih ada dan nanti insya Allah nanti mau ada sesuatu karyanya ibu yang diiniin lagi tapi nanti lah belum. Oh ada lah pokoknya. Ada ya. Kalau dari teman-teman sendiri gimana nih? Ya ada rencana juga karena untuk bulan depan itu ada hari jadinya ibu ulang tahun, pengen kesana lagi gitu. Dan bukan itu aja juga ada sahabat kita juga kayak Bang Mat Solar juga kita akan datengin kita besok kita jenguk gitu. Biar buat ini aja buat tambah semangat dia gitu. Silaturahmi juga tetap deh. Kalau bisa cuma WhatsAppan, sekarang bisa ketemu langsung lebih nyaman ya. Tapi kalau Ibu Nani di mata Bang Ucup nih kan yang sering syuting bareng, seperti apa sih kebiasaannya yang barangkali orang lain nggak banyak yang tahu gitu loh. Tadi suka nyanyi. Kalau profesionalismenya sih bukan main ya. Bukan main ya. Disiplinnya sangat tinggi. Iya, nggak mau telat, nggak mau loh. Nggak mau telat. Walaupun harus nunggu yang lain belum datang. Ya dia nggak mau telat. Kalau ada yang telat pun dia nggak pada biar aja itu urusan dia kita nggak usah niru-niru. Oh gitu. Galak nggak sih Ibu? Galak. Kalau soal galak. Galaknya tuh ke siapa? Tegas. Dia kayak misalnya kalau lagi di bulan puasa gitu, kalau ada kru atau kamu nih setahun sekali aja susah. Oh kalau nggak puasa dimarahin. Kayak gitu. Terus juga kalau kadang kalau lagi makan itu udah bosen, dia minta beliin makanan yang lain tuh nanya ke saya, enak kita hari ini makan apa ya? Tapi diajak semua, Cup beliin deh Cup yang lain. Udah saya di jalan kemana beli apa gitu yang dia pengen gitu. Yang lain juga ikut. Pasti dibeliin. Ya orangnya ya memang ya udah kayak ibu kita sendiri juga gitu loh. Jadi itu seharian bisa berapa jam tuh ada di lokasi syuting Ibu? Kita kebetulan syutingnya juga syuting cepat ya. Dari pagi paling pulang jam 4, jam 5. Tapi tiap hari dan bertahun-tahun ya Cup. Tiap hari dan bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun. Lamaan sama mereka kayak sama kita. Kalau sama anak-anak di rumah gimana? Ibu yang baik sih, ibu yang ini, yang itu sabar, yang gitu sih. Tapi galak juga kalau ada. Dan kondisi ibu tuh sekarang tuh seperti kayak anak kecil ya. Jadi kalau misalnya suatu saat netizen misalnya kita lagi videoan, apa tiba-tiba dia menjemput kita atau kita, jadi jangan ribut lagi. Ibu menyedihkan karena memang kadang kondisinya suka seperti kayak anak kecil, gemes gitu loh.
Jadi jangan ribut lagi. Iya, ya jadi netizen jangan hidup di ini, maksudnya ya itulah kondisi. Kita kalau udah tua pun nanti juga ya kita berdoa insya Allah mudah-mudahan selalu sehat. Iya, Tapi kan iya. semua ya regenerasi sel kita juga menurun, ya pasti adalah gitu ya. Jadi kita Tapi harus kondisinya lebih ibu yang penting tidak memahami. menyedihkan. Diurus keluarganya. Diurus keluarganya gitu. Sehat-sehat aja. Sehat. Ya, memang agak lupa-lupa. Nggak usah ibu ya. Aku kadang-kadang juga naruh Kita handphone sudah pikun. di mana? Iya. Mana itu ya. Yang penting sama suami nggak lupakan. Oke, baiklah. Jadi harapan ke depan nanti akan ada silaturahmi, ulang tahun ibu nanti akan ada rame lagi gitu. Jadi ada harapannya ke depannya buat netizen. Pokoknya dipesan ibu tuh dalam keadaan dirawat keluarga baik, sehat, alhamdulillah ya. Kalau memang ada yang ingatannya sudah mulai lupa-lupa ya itu wajar gitu ya. Tapi nanti kalau ketemu, misalnya ketemu secara langsung gitu ya, ya itulah Ibu Nani Wijaya sekarang. Tapi itu tidak menghilangkan karya-karyanya, tidak menghilangkan teladannya bahwa beliau itu adalah orang yang sangat profesional, disiplin, dan memperhatikan teman-teman semuanya, krunya. Dan suka menyanyi, dan masih suka menyanyi. Masih. Baik, Bang Ucup, terima kasih saya Karni, terima kasih sudah hadir. Salam buat Ibu ya. Masih ada satu bintang tamu kita. Ini adalah TikTokers ya, konten kreator yang terkenal dengan kontennya dia menyanyi rock. Setelah yang berikutnya kawan tetap di rumah.